Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal janallahu ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-131, Silaturahim. Silaturahim. Apa pengertian silaturahim? Silaturahim itu terdiri dari dua kata, yaitu silah dan ar-rahim. Silah itu artinya menyambung. Adapun rahim yang dimaksud adalah rahim, rahimnya wanita. Rahim wanita biasa digunakan untuk menunjukkan yang lizawil qarabah, yang menunjukkan memiliki kekerabatan, kekerabatan. Jadi silaturahim adalah menyambung kekerabatan. Dan kalimat silaturahim juga digunakan untuk orang-orang yang memiliki hubungan dekat, hubungan dekat. Bahkan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan rahim di sini atau kerabat adalah orang-orang yang masih keturunan dari kakek keempat, atau kakek ketiga ke bawah. Itu semuanya adalah kerabat rahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambung kekerabatan tersebut. Ada yang mengatakan dari kakek ketiga. Misalnya fulan, namanya fulan, misalnya namanya Ahmad bin Muhammad, misalnya bin Amir bin Utsman bin Umar, misalnya. Contoh. Berarti Umar ini kakek ketiga dari Ahmad. Ini bapaknya Muhammad, kemudian Amir, apa tadi namanya, Ahmad bin Muhammad, contohnya ya, Ahmad bin Muhammad bin, misalnya contohnya Ahmad bin Muhammad bin Utsman bin Ali bin Utsman bin Umar, contohnya. Maka Umar ini kakek ketiga dari siapa? Ahmad. Kakek pertamanya adalah si Ali, misalnya Ali kakek pertama, Utsman kakek kedua, Umar kakek ketiga. Contoh aja ya, contoh. Maka keturunan dari Umar ke bawah ini semuanya kerabatnya si Ahmad ini. Kerabatnya si Ahmad yang diperintahkan untuk apa? Menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyambung silaturahim sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa mamalakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu apapun juga. Dan
berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan bizil kurba, dan kerabat, dan orang-orang yatim, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, aljar, zil kurba, dan tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, atau teman dalam perjalanan, atau musafir. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semua. Wa mamalakat aimanukum, dan kepada budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang mukhtal, itu sombong lagi membanggakan diri, dalam surat An-Nisa. Di sini syahidnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik, menyambung silaturahim kepada kerabat. Kerabat tadi sudah disebutkan adalah saudara-saudara, semua keturunan dari kakek ketiga ke bawah itu adalah kerabat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung silaturahim termasuk alamatul iman, termasuk tanda dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Ini termasuk tanda keimanan kepada Allah, termasuk tanda iman kepada hari akhir. Dia senantiasa menyambung silaturahim. Dan ketika kita menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizki kita. Jadi jangan khawatir ya. Terkadang orang nggak mau silaturahim karena malas, nggak ada waktu, tidak ada uang untuk pergi ke sana. Padahal ketika kita silaturahim, ini akan menambah rizki kita, melapangkan, meluaskan rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah umur kita. Jadi terkadang zaman sekarang ya, sekarang ada HP Ustaz. Jadi silaturahimnya lewat video call aja. Beda lah antara video call dengan datang langsung, beda. Keutamaannya tentu saya lebih utama ketika mendatangi rumahnya langsung. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Muttafaqun alaihi. Siapa saja yang suka an yubsata lahu fi rizkihi, dilapangkan rizkinya. Semua orang suka ya rizkinya dilapangkan. Nggak ada yang tidak mau rizkinya dilapangkan, nggak ada. Semuanya mau rizkinya dilapangkan. Siapa saja yang suka rizkinya dilapangkan, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan umurnya ditambahkan atau diakhirkan ajalnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, jadi ini adalah seperti targhib, motivasi dari Nabi SAW agar kita senantiasa menyambung silaturahim. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap orang itu suka rizkinya dilapangkan, rizkinya dimudahkan. Semua orang suka. Begitu juga semua orang suka umurnya diakhirkan, ajalnya, umurnya ditambah. Dia suka agar panjang umur. Apakah ini bertentangan dengan takdir Allah, Ustaz? Jawabannya tidak. Kan umur sudah ditakdirkan, dan harta, rizki juga sudah ditakdirkan. Apakah ini bertentangan dengan takdir? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW yang mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak mengatakan sesuai dengan hawa nafsu. Dan Nabi SAW hanya mengatakan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya seseorang ditakdirkan
di di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu takdirnya tidak bisa berubah, sudah baku. Misalnya si fulan ditakdirkan umurnya 63 tahun misalnya, contoh. Ternyata di catatan malaikat di langit pertama umurnya 50 tahun. Kok ada perbedaan, Ustaz? Jawabannya sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuma saja malaikat-malaikat Allah itu tidak diberitahu, tidak tidak dikasih tahu seluruh takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, karena catatan yang ada di Lauhul Mahfuz hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Malaikat pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di catatan malaikat di langit pertama umurnya 50 tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala tambahkan tambahin kisi-kisi plus dia suka menyambung silaturahim. Jadi ketika dia menyambung silaturahim, dia suka menyambung silaturahim, Allah tambah umurnya 13 tahun. 50 ditambah 13, jadi berapa? 63 tahun. Jadi klop dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebenarnya tidak bertentangan. Jadi yang bisa berubah, takdir yang bisa berubah itu adalah takdir yang ada di catatan malaikat di langit pertama, bukan di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana doa juga bisa merubah takdir, sebagaimana Nabi SAW mengatakan doa bisa merubah apa? Takdir. Maksudnya takdir yang di mana? Jawabannya adalah takdir yang ada di catatan malaikat di langit pertama. Itu yang bisa berubah tuh. Kalau catatan yang di Lauhul Mahfuz, takdir yang di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa berubah. Semoga bisa difahami ya. Begitu juga Nabi SAW dalam banyak hadis memberikan tarhib. Memberikan apa? Tarhib, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menyambung silaturahim, suka memutuskan silaturahim. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, siapa saja yang menyambungmu wahai silaturahim, maka aku akan sambung kamu. Maka aku akan menyambungnya. Maka aku akan menyambungnya. Dan siapa saja yang memutuskanmu, maka aku akan putuskan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyambung rahmatnya, akan memutuskan rahmatnya. Karena apa? Karena silaturahim. Orang yang suka menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sambung terus rizkinya, berikan dia kemudahan-kemudahan dalam urusan dunianya. Jadi ini faidah, manfaat, motivasi. Adapun orang-orang yang tidak mau silaturahim, orang-orang yang tidak mau menyambung silaturahim, bahkan memutuskan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan rizkinya, menyulitkan kehidupannya dan seterusnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Yang kedua adalah hadis Jubair bin Mut'im riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga. Qati'un maksudnya ai qati'ur rahim, orang yang senantiasa memutuskan silaturahim, maka diancam oleh Nabi SAW. Jadi orang yang suka memutuskan silaturahim diancam oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini ancaman dari Nabi SAW, tidak masuk surga. Kalau diancam tidak masuk surga, maka menunjukkan bahwasannya orang yang memutuskan silaturahim, maka dosa besar, adalah dosa besar. Maksudnya memutuskan silaturahim gimana, Ustaz? Ya tidak mau berkunjung karena permasalahan dunia. Karena permasalahan dunia. Misalnya namanya orang bersaudara pasti ada apa? Ada perselisihan, ada permusuhan, ada rasa tidak enak dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Maka
orang yang tidak mau menyambung silaturahim, memutuskan silaturahim, tidak mau berkunjung, bahkan dia maunya dikunjungi terus, kan begitu, tidak mau atau tidak pernah berkunjung kepada kerabat, kepada saudaranya, maka ini diancam oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian apa sih hakikatnya silaturahim itu? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimu wasalaha. Akhrajahu al-Bukhari. Laisal wasilu bil mukafi. Hakikat silaturahim adalah bukan al-mukafi. Al-mukafi itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Oh, dia telah mengunjungi saya juga kunjungi lagi deh. Kalau gitu namanya al-mukafi. Oh, dia telah memberikan saya hadiah ini, saya juga mau kasih hadiah buat dia. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu sudah biasa. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita kebaikan, maka kata Nabi SAW apa? Balas dengan kebaikan yang serupa. Kalau tidak mampu, minimal apa? Mendoakannya. Minimal mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Hakikat menyambung silaturahim adalah bukan membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan. Itu mau biasa. Walakinnal wasil, tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah idza quti'at rahimu wa salaha. Jika silaturahim itu terputus, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Berkunjung ke rumahnya, berbicara biasa, dan seterusnya. Maka ini hakikat orang-orang yang mendapatkan janji dari Nabi SAW. Dia akan dilancarkan rizkinya, dia akan diluaskan di lapangan rizkinya, dan akan diakhirkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang kedua, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama taqul faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Akhrajahu Muslim. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki kerabat yang aku berusaha untuk menyambung silaturahim, menyambung rahim kepadanya atau dengannya, tetapi mereka malah memutuskan silaturahim denganku. Wa uhsinu ilaihim, saya sudah berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, tapi mereka malah membalas dengan keburukan. Wa ahlumu anhum, dan aku berusaha berbuat santun kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, mereka malah berbuat kasar. Ini bagaimana nih wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, la in kunta kama taqul, kalau kejadiannya seperti itu, sebagaimana yang kau katakan, faka'annama tusifuhumul mal, maka seakan-akan engkau telah menebarkan debu panas di wajahnya. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolongmu jika engkau senantiasa dalam keadaan seperti itu. Jadi si A kerabat dengan si B. Si A ini berusaha untuk menyambung kerabat dengan si B, tapi si B ini malah memperlakukan si A ini dengan buruk, dengan perkataan kasar, dengan perkataan yang buruk, bahkan mungkin dengan perbuatan yang jelek. Tapi dia berusaha nih si A untuk senantiasa menyambung silaturahim. Tapi si B-nya malah memperlakukan sebaliknya. Kalau seperti itu, maka seakan-akan kata Nabi SAW,
si A ini melemparkan debu panas di wajahnya. Maksudnya apa? Dia senantiasa berdosa kalau begitu terus. Si A ini udah berusaha menyambung silaturahim, tapi si B ini perlakuannya buruk. Maka seakan-akan ini dia mendapatkan dosa terus, dan si B ini mendapatkan pahala dari apa yang telah dilakukannya. Telah dilakukannya. Ini riwayat Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya, saudara rahimanillahi ajmain, ketika kita berusaha menyambung silaturahim, maka ada konsekuensi ketika kita menyambung silaturahim. Yang pertama, mendakwahkan mereka. Kita berusaha apa? Mendakwahkan mereka. Ustadz, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan dai, saya nggak bisa berdakwah. Ya paling enggak kita memberikan apa, nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang apa namanya, sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita melihat di kerabat kita, di keluarga kita ada yang melakukan kemaksiatan, maka kita beritahu semampu kita ya, semampu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 214. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada saudaramu yang terdekat. Nabi SAW ketika turun ayat ini langsung panggil semua kerabatnya, dikumpulin di bawah gunung Abi Kubaish. Saya mengatakan, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Qusay, Bani Adi, Bani Tamim, kumpul, semuanya kumpul. Nabi SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan jaya, niscaya kalian akan beruntung. Ini dakwah Nabi SAW. Dan Nabi SAW pernah mengumpulkan kerabat-kerabatnya di rumahnya sambil makan-makan, diberikan nasihat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini konsekuensi ketika kita menyambung silaturahim. Ada nasihat masuk, jangan hanya sekedar silaturahim belaka, tidak ada nasihat sama sekali. Begitu juga Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla yaitu khullah, teman-teman kerabat yang sangat dekat. Yauma izin ba'duhum li ba'din adu, maka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, maka bisa menjadi apa? Musuh antara satu dengan yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka mereka akan menjadi apa? Beri syafaat. Jadi teman yang baik, kerabat yang menasehatkan, memberikan nasihat dengan nasihat-nasihat yang baik, maka mereka akan saling memberikan syafaat, pertolongan. Bisa teman baik itu bisa memberikan pertolongan, syafaat. Ya Allah, beliau fulan itu dulu yang senantiasa memberikan nasihat kepada saya agar saya melakukan ini, melakukan itu, amal-amal kebaikan. Ya Allah, keluarkan dia dari api neraka. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Bisa. Al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman yang buruk itu ya akan menjadi musuh. Makanya kita harus pintar memilih teman dan senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kerabat atau teman dekat agar apa? Kita bisa berkumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsekuensi ketika kita silaturahim adalah at-ta'awun al-birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana hadis yang hasan riwayat Imam Tirmizi dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa hiya 'ala zirrahim sintani, shadaqah wasilah. Kata Nabi SAW, sodakoh kepada orang miskin ya disebutnya satu sodakoh, hanya mendapatkan satu pahala sodakoh saja, pahala sodakoh. Kalau kita sodakoh kepada kerabat, maka akan mendapatkan dua, yaitu pahala sodakoh dan pahala silaturahim. Maka ini targhib, kalau kita melihat saudara kita ada yang membutuhkan dan kita mampu untuk membantunya, ingat ya, kalau mampu membantunya, maka bantu semampu kita.
Kalau kita nggak mampu ya mau gimana lagi? Ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan segala urusannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rizkinya, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusannya dan seterusnya. Kalau kita tidak mampu untuk membantu secara materi, bantu dengan doa, bantu dengan doa. Kemudian konsekuensi ketiga ketika kita silaturahim adalah al-afu, yaitu memaafkan kesalahan. Kalau emang saudara kita punya kesalahan atau mungkin kita yang punya salah, kita minta maaf. Tidak ada salahnya kita meminta maaf terlebih dahulu, nggak ada masalah. Bahkan itu yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan maafkan, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan dengan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kalau kita sudah berikan nasihat, malah dibantah, dikatakan yang buruk-buruk, kita berusaha terus, ya sambil kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, ya sudah, berpaling dari orang-orang yang bodoh, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian yang terakhir, pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika silaturahim. Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika silaturahim, diantaranya yang pertama taklid, fanatik buta terhadap nasab. Nggak ada di dalam agama Islam, kamu nasabnya turunan darah biru, bangsawan, dia mah darahnya merah. Ya semua orang darahnya merah ya. Ada darah biru, darah hijau, darah merah, darah biru, bangsawan katanya. Nggak ada. Nah ini fanatik buta terhadap nasab, ini perkara yang dilarang. Yang kedua, tidak ada keadilan di antara manusia. Sebagaimana kisah Nabi SAW ketika ada seorang wanita bernama Fatimah al-Makhzumiyah dari suku Makhzum yang minta diringankan hukumannya karena mencuri. Padahal dia wanita terhormat tapi mencuri, subhanallah. Kemudian sampai kepada Nabi SAW dan Nabi putuskan potong tangannya. Tetapi dia minta syafaat kepada Zaid bin Harithah, begitu juga minta syafaat kepada Usamah bin Zaid agar diringankan hukumannya, jangan dipotong tangannya. Kata Nabi SAW apa? Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW, demi Allah, celaka sekali kalian ini. Kalau ada orang yang terhormat di antara kalian minta keringanan hukuman, tapi kalau ada orang yang rendah di kalangan kalian dilaksanakan hukuman had. Ini lancip ke bawah, tumpul ke atas. Ini bukan keadilan namanya. Nabi SAW mengatakan kalau seandainya Fatimah, putrinya Muhammad, putrinya Nabi SAW, mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku akan potong tangannya juga. Walaupun itu anaknya Nabi, kalau dia mencuri, potong tangan. Tidak boleh pilih-pilih kasih. Tidak boleh berat sebelah. Kalau ada orang terhormat, bangsawan, mencuri, tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang rendahan, miskin, mencuri, dipotong tangannya. Ini tidak adil. Tidak adil. Maka ini diancam, ada ancamannya ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kita berlaku adil walaupun itu kerabat kita. Kalau salah ya salah, jangan dibela. Terkadang orang karena menganggap itu saudara kita tuh, bela, padahal dia salah. Sudah tahu salah malah dibela. Ini tidak benar. Yang ketiga adalah al-musafaha bimra'atin la tahilu lahu. Maka perhatikan, jangan berjabat tangan dengan wanita yang tidak halal baginya, bukan mahram. Bukan mahram. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa." Tidaklah seorang muslim berdua bertemu kemudian dia saling berjabat tangan kecuali Allah akan ampuni dosanya sebelum dia berpisah. Ingat ya, ini salaman dengan sama jenis, laki sama laki salaman boleh, menyentuh tangannya, salaman biasa, berjabat tangan.
Tapi kalau laki sama perempuan yang bukan mahram, jauh. Ya, misalnya sepupu ini bukan mahram, sepupu itu halal dinikahi. Nggak boleh salaman dengan sepupu, jabat tangan dengan sepupu. Laki sama perempuan yang beda jenis ya. Kalau sama jenis jabat tangan nggak ada masalah. Tapi kalau yang berbeda jenis, nah ini dilarang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ma'qil bin Yasar, kata Nabi SAW, li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, dengan paku besar dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak halal baginya. Ini kepala orang nih ditusuk, ditancepin besi atau paku besar, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak halal bagi dia. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, wala wallahi, demi Allah tidak, ma massat yaduhu yada mar'atin qattun fil mubaya'ah ma yubayyi'uhunna illa biqaulihi qad baya'tuki ala dzalik. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, demi Allah tidak, Nabi SAW tidak pernah sekalipun juga menyentuh tangan seorang wanita ajnabi, wanita yang tidak halal untuknya, sekalipun juga, walaupun dalam keadaan yang sangat sakral, yaitu baiat. Baiat itu artinya sumpah janji setia, dan harus jabat tangan ya, harus jabat tangan. Dalam masalah baiat pun Nabi SAW tidak pernah menjabat tangan seorang wanita. Nabi hanya mengatakan, qad baya'tuki ala zalik, saya telah membaiatmu di atas hal itu. Hanya mengatakan demikian, tidak sampai jabat tangan, cium tangan, sampai dan seterusnya, tidak. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mahram itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Orang-orang yang boleh kita berjabat tangan dengan mereka, laki perempuan, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hurimat alaikum ummahatukum, 1, ibu, wa banatukum, 2, anak-anak perempuan, wa ammatukum, 3, bibi dari pihak bapak, wa khalatukum, 4, bibi dari pihak ibu, wa banatul akhi, dan anak perempuan saudara kandung alias keponakan wanita, wa banatul ukhti, atau anak perempuan dari saudari kandung keponakan. Nah, ini boleh kita berjabat tangan dengan mereka. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, yang ke-7, ibu susuan. Ibu susuan ini mahram bagi kita. Wa akhwatukum minar radha'ah, yang ke-8, saudari-saudari dalam susuan, dari susuan. Nah, ini boleh. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu dari istri kalian alias mertua, ibu mertua. Ah, ini mahram. Wa roba ibukumul lati fi hujurikum, yang ke-10 adalah anak-anak wanita yang mereka bawaan dari istri kita. Misalnya kita menikah dengan janda, dia bawa anak perempuan yang kita sudah menikahi ibunya dan kita sudah mempergaulinya, maka anak-anak perempuan, anak tiri itu adalah mahram kalau kita sudah menggauli ibunya dengan akad yang halal. Fa in lam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum, dan seterusnya. Ini wanita-wanita yang boleh kita berjabat tangan dengan mereka atau mahram, disebutnya mahram. Selain itu maka tidak boleh ya. Bukan mahram, bukan mahram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan kita pelajaran ke 139
satu, yaitu tentang silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa bisa menyambung silaturahim kepada kerabat kita yang terdekat, yang tadi sudah disebutkan, sampai kakek, dari kakek ketiga ke bawah, itu semua adalah kerabat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.